ada ustadz dadakan, ya, ada ustadz jadi-jadian. Jadi ya zamannya begitu, gitu loh zamannya orang-orang instan. Lalu besok kiamat enggak kiamat sama aja, besok mati, nanti sore juga bisa mati. Yang perlu dipikirkan kalau saya mati, apa bekal saya? Belajar dulu. Serahkan semuanya kepada Allah, penyakit-penyakit Allah. Jadi kita datang gak usah takut kepada penyakit, takut aja kepada Allah kan jadi begitu. Yang lebih minim resikonya ya orang ke tempat ibadah karena dia bersih daripada orang ke pasar. Menghindari penyakit itu harus kita tidak panik. Orang tidak panik itu yang paling kuat ketika di dalam dirinya ada iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari, prosedur, kawan sobat dan guys. Kembali lagi bersama saya Mas Blangkon Ferdi Setiawan nih dalam channel The Blangkon TV. Belak-belakan no kontroversi. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk mendatangi seorang tokoh kiai karismatik, Kiai Haji Kholil Nafis, di pesantrennya, yaitu di pesantren Cendekia Amanah. Nantikan perbincangannya di segmen Sinau Bareng. Jangan lupa tetap subscribe, like, comment, and share The Blangkon TV. Belak-belakan, no kontroversi. Nah, saudara-saudara, sekarang saya sudah bersama dengan seorang kiai yang sangat dikenal di Indonesia, Ketua Komisi Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Kholil Nafis. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sejuk ya, saudara-saudara. Nah, Nah, sekarang Ustaz, saya pengen belajar nih, sinau bareng Ustadz Kholil nih. oke. Yang pertama yang saya tanyakan Ustadz, langsung aja Ustadz. Pandemi kemarin Ustadz, pandemi COVID 2019, COVID-19 kemarin Ustadz. Ini banyak yang berpengaruh di dalam berbagai bidang, termasuk bidang dakwah Ustadz. Ibadah juga agak sedikit terhambat dan sebagainya Ustadz. Bagaimana Ustadz umat Islam harus menghadapi pandemi ini Ustadz? Apalagi nanti menghadapi new normal Ustadz. Ibadah harus diatur, sholat Jumat ada gelombang 2 dan sebagainya Ustadz. Ya, saya ketika mendengar dan merasakan soal masalah COVID-19 di Indonesia, saya langsung menggerakkan diri dan teman-teman. Saya langsung ajak teman-teman dai, utamanya yang sudah secara ekonomi mampu, ya ditandai sebagian besar ya cara hidupnya yang baik. Nah, saya mengajak untuk mereka berdonasi. Ayo, ada di grup kami Asatid itu kita berdonasi. Ada yang donasi mulai dari 100.000, 500.000, ada yang 15.000, ada yang 15 juta, ada yang 40 juta. Jadi dalam waktu hanya 4 hari kita udah terkumpul lebih dari 200 juta. Ini yang saya gerakkan hatinya dulu dan mau bi'amwalikum, dengan hartanya mereka mau mengorbankan. Kemudian kami mencoba bagaimana menggaidkan umat itu agar umat tidak jalan sendiri-sendiri, karena memang secara paham di kita ini seringkali membenturkan antara Jabariyah dan Qadariyah, aspek rasionalitas dan fatalism. Serahkan semuanya kepada Allah, penyakit-penyakit Allah. Jadi kita datang gak usah takut kepada penyakit, takut aja kepada Allah kan jadi begitu. Tapi sisi lain kita harus mengakomodir sains, medis, bahwa kita perlu menghindar. Wah, gimana caranya? Ini caranya untuk ada keseimbangan antara upaya yang sungguh-sungguh dengan tawakal itu. Oleh karena itu kami mendorong di MUI bentuk namanya Satgas COVID-19 MUI. Kita perlu memberikan jawaban pada umat tentang ya pertama tidak Jumatan. Wah, ada paham dari masyarakat Jumatan 3 kali kita ini menjadi kafir, bahkan jadi munafik. Nah, kita harus luruskan hadisnya inilah, man taraka salasa juma'in mutawaliyatin Allahu ala qalbi. Kalau kita meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah akan cap hatinya, bukan kafir tapi dicap munafik. Nah, itu pun bukan kalau tahawunan, kalau kita ini bermain-main. Nah, itu jadi kita luruskan makna ini. Lalu kita guidance bagaimana ibadahnya, lalu mendorong di MUI keluarkan fatwa 14 tahun 2020, fatwa nomor 17, fatwa 20 sampai terakhir kemarin fatwa 31 tentang bagaimana kita sholat Jumat pada saat transisi COVID-19, pada saat kita mencoba sudah aktivitas keagamaan di rumah ibadah dan itu menimbulkan kerumunan. Nah, dengan kelembagaan bukan hanya personal tapi imamah ijtimaiyah. Jadi kita kepemimpinan institusi, bukan perorangan. Oleh karena itu yang dikeluarkan atas nama MUI, bukan atas nama Kholil,
bukan atas nama mamanya Kiai Muhyiddin, tidak atas nama Kiai Anwar Abbas, tidak nama Kiai Zainul Tauhid, tidak, tetapi ini menjadi kelembagaan yang semuanya musyawarah di dalamnya. Ini keputusan kolektif. Nah, umat bisa percaya, umat bisa diarahkan, dan kita pun juga memberi masukan pada pemerintah. Kalau pemerintah mau buka mall, pemerintah mau buka pasar, tolonglah hargai dulu kepercayaan kita. Yang bisa mengubah takdir itu doa. La yaruddul qada illa bidu'a. Tidak mungkin kita mengubah keadaan kecuali dengan doa. Maka fasilitasi dulu masjidnya, fasilitasi dulu rumah ibadahnya, baru mungkin pasar dan itu dibuka. Bukan kita berarti lebih berani, tidak, tetapi kalau dihitung-hitung yang lebih minim resikonya ya orang ke tempat ibadah karena dia bersih daripada orang ke pasar. Dan kita juga perlu ada ruhnya. Ruh Indonesia itu adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ruh itulah yang harus kita pegang untuk memberikan keyakinan, karena diantaranya menghindari penyakit itu harus kita tidak panik. Orang tidak panik itu yang paling kuat ketika di dalam dirinya ada iman. Oke, Nah, itu saudara-saudara. Jadi harusnya yang dibuka pertama tuh tempat ibadah. Kan ingat ketuhanan yang Maha Esa. Jangan pasar dan mall dulu dong. Pesan dari MUI ini penting banget nih saudara-saudara. Ustadz, pertanyaan kedua Ustadz. Kemarin banyak isu yang sangat ramai tentang kiamat Ustadz di bulan Ramadan, tanggal pertengahan Ramadan, hari Jumat, terus tahun 2020 dan sebagainya. Dan fenomena apa sih Ustadz yang sebenarnya terjadi? Mekah juga sepi, Madinah sepi karena COVID-19, sejumlah tempat ibadah juga sepi. Dari sisi religi sebenarnya apa yang harus kita ambil hikmahnya Ustadz? ya, yang pertama memang ada sebagian ustadz yang senang untuk mengungkit-ungkit dan menjelaskan tentang hari akhir, dan kebablasan sampai dia menentukan kapan itu hari akhir. Itu kebablasan, karena la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu tentang hal gaib, termasuk kiamat itu hal yang gaib kecuali Allah. Tanda-tandanya iya, termasuk mamanya orang berlomba-lomba masjid cakep-cakepan, bukan isinya yang bagus gitu kan, tapi desainnya. Orang maksiat udah nggak malu lagi, laki-laki ya menyerupai perempuan, bahkan mungkin sekarang udah kita ngelihat orang yang pindah kelamin. Itu tanda-tanda kiamat. Tapi kapan kiamat terjadi itu tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada ustaz menjelaskan kapan kiamat itu kebablasan. Nah, fenomenanya memang membuat kita di saat COVID-19 itu lebih mendalam karena kondisi kita ketidakmampuan. Virus yang kecil nggak kelihatan membuat kita takut. Nih mau ngomong begini aja kena apa enggak nih? Karena kita nggak, jadi menjadi parno ya. Jadi kalau kita nggak paranoidnya, jadi parno kita jadinya. Nah, bahkan ada pejabat yang ketakutan bener ketika mendengarkan ceramah-ceramah tentang kiamat itu. Nah, menurut saya fenomenanya ketika kita tidak berdaya, satu-satunya jalan yang bisa dipegang oleh manusia adalah kembali kepada Tuhan. Nah, cara kembali ini kadang-kadang banyak salah. Kenapa? Nggak mengikuti ustadz yang benar, ya, ulama yang benar. Ada ustadz dadakan, ya, ada ustadz jadi-jadian. Jadi kami kan melakukan standarisasi di MUI, banyak sekali yang terkenal itu nulis Fatihah banyak salah, gitu ya. Jadi bisa diukur keilmuannya lah, meskipun khat tidak menjadi ukuran, tetapi kalau nulis aja salah itu bisa diukur keilmuannya. Nah, masyarakatnya pun juga nggak memperdulikan, yang penting enak dilihat, apalagi dia sudah ngetop itu kan. Terus bisa lebih cepat cara penyampaiannya, meskipun itu hanya datar-datar belajar dari, ya hanya sekedar dari online gitu ya, tidak belajar kepada sumber yang sebenarnya. Ya zamannya begitu, gitu loh, zamannya orang-orang instan, lalu juga menganggap di sini pasar. Sebagian orang yang bukan ustadz tapi berperilaku ustadz gitu. Kita boleh Pak kita menyampaikan Pak, iya, tapi disampaikan yang dia tahu, jangan menyampaikan yang tidak tahu gitu loh. Orang punya kesadaran, oh hidupnya akan mati loh. Contohnya ini banyak orang yang terkena COVID-19, jumlah orang mati sekian. Nah, sebenarnya itu yang menggugah spiritual. Makanya spiritualitas itu harus kita gugah terus, tapi jangan bikin ketakutan. Maka disebutkan oleh Nabi ketika siapa ya Rasul, orang yang paling cerdas. Man atqan nas ya Rasul, aksaruhum dzikran lil mauti, orang yang banyak ingat mati. Bukan takut. Ingat bahwa kita nanti akan mati. Kalau kita ingat mati, maka kita berpikir apa legacy saya hidup ini, bahwa saya pernah hidup di mana. Jadi kalau saya juga mendokumentasikan ceramah-ceramah saya di YouTube, saya tidak orientasi yang lain kecuali bahwa saya pernah ceramah dan ceramah saya bisa memberikan pahala jariah. Gitu juga pondok ini bisa
legacy yang saya tinggalkan dan nanti menjadi sanggup saya ke akhirat. Nah, itulah sebenarnya pada saat COVID-19 ketidakberdayaan, orang sekitar kita banyak yang meninggal, bahkan ketika meninggal karena COVID-19 keluarganya maupun tidak, itu di dunia apalagi di akhirat hanya amal yang bisa kita bawa. Nah, itulah yang membuat bangkit spiritualnya. Nah, kadang-kadang bagi sebagian ustadz itu tambah ditakut-takutin, bukan persiapan. Oh jangan keluar, nggak keluar mau besok mati. Betul. Besok kiamat nggak kiamat sama aja. Sama Besok aja. mati, nanti sore juga bisa mati. Yang perlu dipikirkan kalau saya mati, apa bekal saya? Kita pasti nanti nyampe kiamat, mau yang mati dulu atau nggak mati dulu ya tetap nyampe ke kiamat itu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu berketakutan. Yang ketakutan itu kita ini pahala untuk menghadap Allah, bekalnya apa nih? Oke, itu saudara-saudara. Jadi belajarlah dengan ustadz yang pas, jangan ustadz atau dai yang sembarang ngomong. Tentunya ada dasar dan dalilnya. Nah, ngomong-ngomong tentang ustadz dan dai ustadz, sebenarnya regenerasi ustadz di Indonesia ini seperti apa ustadz dari pandangan Komisi Dakwah MUI ustadz? Iya, memang mencetak ulama atau dai itu tak semudah kita ngajarin supir mobil atau motor. Prosesnya panjang. Yang pertama tentu adalah keilmuannya. Dari keilmuan itu pasti dari track recordnya. Dia belajarnya rajin, memang orangnya pinter. Ada rajin nggak pinter juga. Ada orang pinter nggak rajin, kadang-kadang sembrono. Jadi dia harus pinter, rajin. Nah, ketika dia memposisikan diri sebagai ustadz atau ulama, selain pinter, dia mengamalkan. Itu bedanya intelektual dengan kiai ya. Saya ini dosen juga, teman-teman intelektual nggak ada beban dengan dia melaksanakan tidak melaksanakan, yang penting memberi ide, memberi gagasan, selesai. Tapi seorang kiai ya atau syekh ya, dia harus mengamalkan yang dia ucapkan. Lima taquluna ma la taf'alu, kamu ngomong tapi nggak dilaksanakan. Tapi bagi intelektual nggak ada urusan, bahkan makin banyak omongan yang dikutip makin kelihatan intelektual. Kalau di kita sebagai ustadz dan kiai makin banyak mengamalkan yang dia sampaikan, itu makin ada karomahnya gitu. Jadi Nabi sendiri tak pernah menyampaikan tuntunan tanpa Nabi melakukan lebih dulu. Nah, proses regenerasi inilah yang memang tidak mudah, termasuk kami bikin pondok pesantren. Kami sendiri mencontohkan sebagai ketua komisi dakwah, kami bikin standarisasi, bikin pendidikan kader ulama, bikin pendidikan dasar ulama. Jadi kebutuhan-kebutuhan keulamaan kita perlu siapkan. Jadi di Indonesia ya ada pendidikan dari salaf, itu butuh dikenalkan tentang modern. Yang modern harus diberikan dasar dari salaf. Jadi tidak harus dikotomis ini. Sama dengan kita pesantren, jangan anti pemerintah. Ya, sama dengan ketika kita belajar agama, jangan anti dunia. Belajar dunia, jangan kita anti agama. Ini sekarang kan di Indonesia ada split knowledge ya. Jadi keilmuan yang pincang, ini mungkin warisan dari penjajahan kita. Di Kementerian Dikbud itu urusan dunia, Kementerian Agama urusan akhirat. Betul. Pendidikan itu begitu, ketika pendidikan agama urusan kuburan, tahlilan gitu aja. Giliran ketika dunia dia bagaimana jadi birokrat, bagaimana. Nah sekarang ini harus integratif. Itulah pesantren ini. Pesantren insya Allah menjadi begitu. Jadi sebenarnya kita ingin menggabungkan antara hati, pikiran, dan tindakan. Ya, antara nurani, knowledge, afektif, dan knowledge-nya juga bisa bersamaan. Gitu. Oke, itu saudara-saudara, quote hari ini mengonfirmasikan ataupun memberikan keharmonisan antara hati, tindakan, dan pikiran ilmu ya. Ustadz, pertanyaan terakhir di segmen Sinau Bareng ini Ustadz. Sebenarnya pencapaian menjadi seorang Ustadz itu apa sih Ustadz? Pencapaian maksimal atau mungkin yang ingin dicapai menjadi seorang ustadz, mungkin orang-orang lain yang menjadi ustadz juga seperti itu. Jadi sebenarnya orang jadi ustadz itu pertama dia punya tekad dalam dirinya bahwa ilmu untuk diamalkan. Yang kedua, bahagia manakala dapat mencerdaskan orang lain, dapat memperbaiki orang lain. Jadi bukan membenci orang lain. Itu capaian paling tinggi. Makanya ketika Nabi mau wafat itu yang disebut ummati. Itu juga ketika kita dakwah, jangan kita sumpah serapah kepada orang lain. Jangan pernah kita ke orang lain itu merendahkan atau dengan kebencian. Jadi orang bermaksiat yang dibenci itu bukan orangnya, maksiatnya.
kita sayang sama orangnya untuk ikut menyelamatkan. Maka capaian yang paling besar dari orang sebagai ustadz, pertama dia bisa menyampaikan ilmunya dan mengamalkan. Yang kedua, orang lain dapat menjadi baik dan menjadi pintar sebagaimana yang kita harapkan. Jadi bahagianya itu ketika orang pintar, ketika orang baik. Jadi kalau ada ustadz punya rasa iri pada orang lain, itu belum pada tingkatan ustadz. Karena ustadz itu pasti bahagia pada saat orang bahagia dan merasa sedih pada saat orang sedih. Bahkan lebih sedih daripada orang yang sedih itu. Makanya Nabi itu dalam dirinya ya itu sangat mencintai makhluknya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Jadi apa yang terjadi kepada umat, apa yang terjadi pada masyarakat, Nabi itu merasakan. Dan ketika terjadi sakit, merasa lebih sakit. Sebenarnya hati itulah yang harus ada pada diri kita. Tercapainya ketika dakwah kita diterima, orang bisa berubah ya, dari mungkin jahiliyah menjadi Islam, dari mungkin terbelakang menjadi maju, bahkan mungkin berperadaban. Itu bahagianya ketika dakwah kita itu berhasil. Tuh saudara-saudara dengar. Jadi bukan menjadi ustadz kondang yang tarifnya mahal, tapi bahagia bisa memberikan pencerahan kepada banyak orang. Oke, sinau bareng cukup sekian. Nanti kita akan bareng lagi dengan Kiai Kholil Nafis di segmen Guyon Waton. Menjadi ustadz itu sebenarnya sudah cita-cita atau kejeblos ya? Kejeblos. Alasannya, siapa sih sebenarnya sosok kondang di Republik ini atau mungkin di dunia yang menjadi inspirasi Kiai dalam beraktivitas sebagai ustadz sekarang? Sosok Hasyim Muzadi. Bawaannya tenang, sambil guyon, tapi menukik. La yatlub wa la yarfud. Kamu jangan minta berapa bayaranmu, dan jangan pernah menolak dikasih berapapun bayaran. Menjadi Menteri Agama atau menjadi Ketua Umum MUI, Ustaz? Saya lebih milih sebagai Ketua Umum MUI. Ya karena dia bisa mengatur Menteri Agama, bisa mengatur Presiden.